perlawanan rakyat terhadap Portugis di berbagai daerah di Indonesia. 1. Perlawanan rakyat Malaka pada tahun 1511. Armada Portugis Afonso de Albuquerque menyerang kerajaan Malaka. Kemudian pada tahun 1513 penyerangan kepada Portugis di Malaka mengalami kegagalan karena kekuatan dan persenjataan Portugis yang lebih kuat. Pada tahun 1527 armada Demak Fatahillah dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. 2. Perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh: 1. Monopoli perdagangan Portugis. 2. Pelarangan orang Aceh untuk berlayar dan berdagang ke Laut Merah. 3. Penangkapan kapal-kapal Aceh. Faktor-faktor penyebab kegagalan serangan Aceh: 1. Tidak dipersiapkan dengan baik. 2. Perlengkapan senjata yang masih sederhana. 3. Terjadi konflik internal. 3. Perlawanan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyuruh seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Kemudian pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat dipercaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh oleh benteng Dürrstedt. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik tujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan, dan keuntungan yang lebih besar. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Barat adalah sebuah fenomena ekonomi politik di mana eksplorasi pembentukan pendudukan, ekspansi wilayah-wilayah dua yang luas. Dengan faktor-faktor tersebut, kekuatan laut bergeser dari Mandita ke Atlantik, dan negara-negara berkembang seperti Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Latar belakang bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara adalah jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah, kekuasaan Turki Utsmani 1453 m. Ekonomi dan perdagangan Eropa Mesozoikum. Adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, khususnya pelayaran, sehingga muncul penjajahan samudra untuk mencari sumber daya dunia baru. Kedatangan bangsa Barat di Nusantara dalam rangka penemuan dunia baru melalui pelayaran samudra. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453, kekuasaan Turki Utsmani beratribut pada akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih mudah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup, maka bangsa Eropa berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasilan rempah-rempah ke dunia baru di timur Eropa. B. Kolonialisme imperialisme Barat di Indonesia. Yang pertama, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia tahun 1453 sampai 1605, yaitu menuju Ternate Tidore, bertemu dengan Kesultanan Ternate dan membuat kesepakatan karena bermusuhan dengan Tidore. Yang kedua, ada masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia tahun 1521 sampai 1529. Menuju Tidore terjadi persaingan perdagangan sehingga muncul pertikaian antara Spanyol dan Portugis sehingga melahirkan perjanjian Zaragoza.
Yang ketiga ada masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. D. Houtman dianggap gagal pada ekspedisi pertama dan menimbulkan banyak pertikaian dengan pemerintah Banten sehingga terjadi perlawanan, sehingga harus kembali ke Belanda. Terakhir ada tujuan VOC. Yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang. Kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC milik Inggris di India. Yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, membantu Belanda yang sedang melawan Spanyol. Sejarah lahirnya VOC. Perintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktroy pada VOC, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. B. Melakukan monopoli perdagangan. C. Mencetak dan mengedarkan uang sendiri atau golden. D. Mengadakan perjanjian serta memaklumkan perang dengan negara lain. E. Menjalankan kekuasaan kehakiman. F. Melakukan pengukutan pajak. G. Memiliki angkatan perang sendiri. H. Menyelenggarakan pemerintah sendiri. 2. Kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Adapun beberapa kebijakan dari VOC yang sangat merugikan rakyat Indonesia, yaitu A. Memperlakukan pajak wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. B. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain. C. Mewajibkan rakyat menanamkan tanaman tertentu. Faktor VOC bubar. Ada 2. 1. Faktor eksternal. Di bawah Napoleon Bonaparte tahun 1795, Belanda dikuasai dan mendirikan Republik Bataaf yang sebelumnya kerajaan. Untuk mewujudkan cita-cita Prancis, yaitu liberté, égalité, fraternité, maka VOC dibubarkan tahun 1799. 2. Faktor internal. 1. Korupsi di semua tingkatan pegawai. 2. Sebagian pegawai ikut perdagangan rempah-rempah untuk keuntungan sendiri. 3. Biaya pegawai sangat besar. 4. Biaya perang dengan pribumi mahal. 5. Adanya persaingan serikat dengan dagang Inggris dan Perancis. Indonesia pasca VOC masuknya pengaruh Perancis dan penduduk Inggris. Ketika Belanda dijuluki Perancis tahun 1795 dan VOC dibubarkan pada tahun 1799, praktis menjadi semacam kekosongan kekuasaan di Nusantara. Sementara itu di Inggris mengincar Nusantara. Jawa adalah satu-satunya daerah kolonial Belanda Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris. Setelah Isle de France dan Martius pada tahun 1807, Prancis dan pemerintah Belanda mustahil mengirim bantuan ke Belanda karena jalur dikuasai Inggris. Herman William Daendels, Januari 1818, Mei 1811. Daendels menerapkan sejumlah kebijakan membangun jalan, melaksanakan sistem rodi untuk kepentingan pertahanan, melaksanakan sistem perdagangan budak, menjalankan pemerintahan secara diktator. Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1814. Inggris menunjukkan Thomas Stamford Raffles untuk memerintah di Indonesia. Yang dikerjakan Raffles ialah menghapus kerja paksa, membebaskan rakyat menentukan tanaman, menghapus pajak hasil bumi, tanah milik pemerintah, petani hanya sebagai penggarap. Masa kekuasaan Belanda kedua tahun 1816 sampai 1942. Biaya untuk perang sangat besar, maka untuk mengisi kas negara yang kosong, Van den Bosch menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa yang mana mewajibkan menanam tanaman ekspor. Penerapan sistem tanam paksa tahun 1830 sampai 1870. Rakyat Jawa diwajibkan untuk menanamkan tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Menurut Van den Bosch, kultur stelsel didasarkan antar hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Kebijakan pintu terbuka tahun 1870 sampai 1900.
Pada tahun 1850, Partai Liberal di Belanda menang. Ini tidak lepas dari pengaruh Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Dampaknya diterapkan sistem ekonomi liberal di mana setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi dari negara. Politik etis Igor Ratu Wilhelmine mengakui pentingnya politik etis sebab irigasi atau pengairan, migrasi atau bertransmigrasi, edukasi atau pendidikan.